Halo semuanya, balik lagi di kelas berhitung. Nah, untuk hari ini kita akan belajar materi satuan ukuran nih. Nah, ini ada perbedaan notasi 12 jam dan 24 jam. Pasti kalian udah biasa dong ngeliat jam di rumah. Nah, pasti ada yang 12 jam, ada yang 24 jam kan. Nah, untuk notasi 12 jam nih, di pukul 3 sore tetap tertulis 03.00. Namun, di notasi 24 jam tertulisnya 15.00. Karena dia terus dijumlahin sampai 24. Nah, beda kalau di notasi 12 jam dijumlahinnya terus naik sampai di angka 12 aja. Nih, contoh nih di pukul 9 malam tuh kalau di notasi 12 jam tetap ditulisnya 09.00. Tapi kalau di notasi 24 jam karena ditotalinnya sampai 24, kita tambahin terus nih. Nah, sampai 21.00 nih di pukul 9 malam gitu. Lanjut nih operasi hitung waktu nih. Kalian pasti udah tahu dong, 1 menit itu berapa detik. 1 jam juga berapa menit. Nah, ini penting nih. Nah, soalnya ini dasarnya nih. Ada beberapa emang yang mungkin kalian belum biasa denger nih. Kayak satu catur bulan, satu lustrum, satu windu, satu dasar wasa gitu. Jadi kalian boleh sambil hafal-hafalin sedikit-sedikit, nggak apa-apa. Nah, pasti yang 1 menit, 1 jam, 1 hari itu berapa jam tuh 24 jam kan 1 hari. Pasti kan udah paham banget tuh. Kalian udah tahu lah. Nah, ini kan 1 menit tuh 60 detik. 1 jam tuh 60 menit. 1 hari, 1 malam. Nah, itu 24 jam. 1 minggu, 7 hari. 1 bulan, 4 minggu. Rata-rata gitu kan. Nah, 1 triwulan tuh 3 bulan. 1 semester 6 bulan. Ya kan. 1 caturwulan tuh 4 bulan nih. Kalau triwulan, 3 gitu. Nah, 1 caturwulan tuh 4 bulan, 1 tahun pasti 12 bulan. Nah, nih satu lustrum tuh 5 tahun. Waktu lamanya nih 5 tahun, 1 lustrum. 1 windu 8 tahun. Nah, 1 dasarawasa sama dengan 10 tahun. Nah, kalau 1 abad kalian pasti sering dengar nih, selama 100 tahun, 1 abad gitu. Lanjut, kita ke jarak nih. Untuk simbol jarak nih, untuk S, jarak nih S, kecepatan V, dan waktu tuh T. Jadi kalian harus hafalin ya ini, jarak S, kecepatan V, dan waktu tuh T. Nih, ini rumus mencari jarak nih, kecepatan dikali waktu. Jadi S sama dengan V kali T. Gitu. Oke, kita lanjut ke sini dulu ya. Nah, untuk ini tangga nih dari kilometer sampai ke milimeter, kalian pasti udah tahu lah. Walaupun belum hafal-hafal banget, nggak apa-apa. Nanti pokoknya kalian bisa hafalin pelan-pelan. Kayak kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, pokoknya aturannya setiap naik satu tangga dibagi 10. Dan setiap turun satu tangga dikalikan 10. Nah, pokoknya kalau tiap turun dikali 10, tiap naik dibagi 10. Oke. Nah, misalnya ada contoh nih, kita dari kilometer ke meter. Nah, berarti turunnya berapa kali nih? Kita hitung ya satu-satu. 1, 2, 3. 3 kali turun. Berarti sama aja 10 pangkat 3. Nah, 10 pangkat 3 kan kayak 10 kali 10 kali 10. Ada 3 angka kan, 10-nya dikaliin. Nah, sama aja. Tinggal kita taruh aja. Nolnya 3, depannya 1. Jadi 1000. Jadi 1 kilometer sama dengan 1 kilometer itu sama dengan 1000, maaf ya ini tulisannya jelek, 1000 meter gitu. Nah, jadi itu deh gampang kan sebenarnya kalau kalian udah paham. Nah, berarti kalau misalnya kita nyari ini dari meter ke kilometer berapa gitu, ya tinggal kita hitung aja, berarti sama aja kayak tadi, 1, 2, 3. Nah, berarti naik 3 kali, sama aja dibagi 1000. Misalnya 10.000 meter berapa kilo. Nah, ya udah tinggal 10.000 dibagi 1000.
sama dengan 10 kilo. Gitu. Jadi kan 10.000 kan nolnya 4. Terus kalau 1.000 kan 3. Berarti nggak coret tuh. Sisa 1 nol. Jadi 10 kilometer. Jadi 10.000-nya tuh yang di atas, yang di bawahnya 1.000-nya gitu. Oke. Nah, ini waktu tempuh nih. Untuk mencari waktu, ini kan T kan, tadi sebelumnya aku udah ngasih tahu. Nah, untuk jarak S dan kecepatan tuh V. Nah, jadi untuk mencari waktu nih, jarak dibagi kecepatan. Jadi, kalau misal perhitungannya, kalau pembagiannya, jadi S-nya di atas, V-nya yang di bawah. Aduh, salah bentar ya. Nah, ini kalau di perperan gini, S-nya di bawah, S-nya di atas, jaraknya di atas, kecepatannya di bawah V-nya gitu. Oke, nah untuk kecepatan nih V kan. Nah, untuk mencari kecepatan tuh jarak dibagi waktu. Berarti S-nya juga di atas. Nah, T-nya yang di bawah gitu. Nah, kalian hafal ini segitiga jarak, kecepatan, dan waktu. Soalnya kepake banget nih buat nyari-nyari karena lebih mudah. Gitu. Oke deh, kita mending langsung ke soalnya biar lebih mudah buat dipahamin. Nah, kita ke soal. Set. Nah, udah deh. Nah, ini kita dari yang hitungan waktu dulu, operasi hitung waktu ya. Nah, 30 menit. Nah, 30 menit itu berapa detik yang ditanyakan? Ya udah, kita tahu kan aturannya 1 menit sama dengan 60 detik. Ya udah, 30 dikali 60 sama dengan 1.800 detik. Jadi jawabannya A nih. Set, kita silang. Nah, A. Udah deh, gampang kan kalau untuk operasi hitung waktu. Nah, untuk jam nih, kita ditanya nih 5 jam sama berapa menit nih 5 jam nih. Ya udah, kita tahu kan aturannya 1 jam tuh 60 menit. Ya udah tinggal 5 dikali 60 berapa? 5 kali 6 30. Tambah 0 lagi kan satu nih. Nah, ya udah 300 menit. Tuh. Nah, ngubah nih dari detik ke jam. Nah, 18.000 detik berapa jam? Jadi pertama kita harus ngubah dulu dari detik ke menit, baru dari menit ke jam. Kalau langsung tiba-tiba kita detik ke jam nggak bisa, harus satu-satu dulu. Ini tahu kan aturannya 1 menit 60 detik, 1 jam 60 menit. Nih, nah pertama kan tadi 1.800 dibagi 60 nih, kita dari detik nih kan ke ubah ke menit sama dengan 300 menit. Nah, 300 menit nih kita ubah ke jam, kan tadi yang ditanya jam. Berarti 300 dibagi 60 lagi karena 1 jam 60 menit gitu. Nah, berarti hasilnya 300 dibagi 60 sama dengan 5 jam. Nah, kita masuk nih ke jarak, kecepatan, dan waktu. Oke. Nah, ini soal nih. 420 km ditempuh oleh sebuah mobil nih, jaraknya nih ya, jaraknya 420 kilo dengan waktu 6 jam. Nah, berarti yang dicari kan kecepatan. Kecepatan tuh V. Nah, S kan jarak nih, 420. Ya kan? Terus waktu tempuh 6 jam. Berarti sesuai aturannya V sama dengan S dibagi T nih. Berarti S-nya kan 420, T-nya kan 6 jam nih. Kan udah sama nih. Kan ditanya kilometer per jam nih. Jadi kita udah sama, langsung dibagi aja. Jadi 420 dibagi 6 sama dengan 70 km per jam. Gitu. Jawabannya yang C nih. Nah, untuk nomor 5 nih, di sini ada 12 jam, 210 menit, 1.800 detik nih. Nah, kita yang mencari menit. Berarti yang diubah nih 12 jam doang sama 1.800 detik. Ya udah, tinggal kita ubah 12 jam. 12 jam ubah di menit harus dikali 60. 720 menit. 1.800 detik berarti buat ke menit harus dibagi 60. 1.800 dibagi
60 sama dengan 30 menit. Jadi 720 ditambah 30 ditambah 210 sama dengan 960 menit. Gitu. Gampang kan? Jadi kalau misalnya ibaratnya yang harus cari detik, ya udah detiknya nggak usah diubah ke menit, tinggal yang 210 menit diubah ke detik, 12 jam ubah ke detik. Nah, berarti kalau 12 jam harus dari jam ke menit dulu ya. Habis dari menit baru ke detik gitu. Oke, soal berikutnya. Nah, tangga yang tadi nih 4 kilometer nih berapa meter nih? Kan tadi aku udah ngasih tahu nih. 1 kilometer kan dari kilometer turun ke meter. Berarti kan kilometer kan di atas, meter di bawahnya. Kan berarti kan turun 3 tuh kan kilometer, hektometer, dekameter, meter. Turun 3 tuh. Berarti 1000. Kalau turun 4, 10.000 gitu. Kalau turun 2, 100. Nah, jadi di sini 1 kilometer karena turunnya 3 jadi 1000 meter. Jadi tinggal deh 4 kali 1000, 4.000 meter. Jadi 4 kilometer sama dengan 4.000 meter gitu. Ini berarti A jawabannya. Nah, untuk soal terakhir nih, di kecepatan sebuah pesawat adalah 250 km per jam. Nah, ini V-nya nih. Terus waktu tempuhnya bila melakukan perjalanan sejauh 620 km dengan pesawat berapa jam? Berarti kan ini jarak nih 625 km. Yang ditanya jam, berapa jam? Udah kita masukin rumus. S dibagi V. Kan untuk mencari waktu. Ya udah, berarti 625 dibagi 250. Nih, pecahan campuran nih. Kalian udah tahu belum? Tapi kayaknya udah tahu sih harusnya. Nah, berarti kita cari angka terdekatnya nih. 250 kali 2 nih. Nah, sisa 125 kan karena 250 kali 2 500. 625 kurang 500 sama dengan 125 nih. Nah, terus kan udah deh. Kan nggak mungkin nih dibikin desimal karena yang diminta kan pecahan campuran nih. Ya udah, stop sampai sini. Beda cerita kalau di hasilnya ini angkanya desimal. Ya udah kita bagi sampai habis. Karena di sini angka yang dimintanya pecahan campuran, ya udah berarti hasil duanya taruh di depannya. Nah, hasil pengurangannya 125-nya taruh di atas sebagai pembilang dan 250-nya sebagai penyebut. Ya udah deh, kan aku udah bilang sebelumnya. Kalau untuk penyederhanaan biar gampang kita coba dulu sama angka pembilangnya nih. Nah, angka pembilang kan 125 nih, bisa nggak ya? 250 dibagi 125, ternyata bisa, hasilnya 2. Ya udah deh, 125 dibagi 125, 250 dibagi 125. Jadi 1/2. Jadi 2/1/2 gitu. Udah bukan? Nah, untuk pertemuan di Zoom nanti bisa ditanya soal-soal yang kalian nggak tahu. Oke? Terima kasih buat udah yang nonton videonya. Sampai ketemu di kelas. Dadah.